Hai semua, selamat datang di channel Fisik Fun. Bersama aku, Della Cynthia, akan mengajak kalian untuk membahas topik-topik fisika yang seru dan menyenangkan. Apa yang akan terjadi jika kecepatan cahaya dapat dilewati? Lalu, bagaimana jika kita bisa bepergian melewati angkasa dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya? Selamat datang penjelajah ilmiah. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang menggetarkan dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Siapakah yang tidak penasaran dengan teori-teori paling menantang di dunia fisika? Kita akan menggali ke dalam salah satu yang paling menggugah imajinasi, teori relativitas. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa waktu terasa lebih lama ketika menunggu bel sekolah berbunyi? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa hari terasa sangat cepat berlalu saat kamu sedang asyik main game online? Atau juga, mengapa kalau kita berlari kencang, benda-benda yang ada di sekitar kita rasanya bergerak melambat? Hari ini kita akan memasuki wilayah yang tersembunyi di dalam kerumitan alam semesta, di mana waktu tidak lagi bersifat mutlak dan ruang mengalami pelenturan yang luar biasa. Mari kita jadikan perjalanan kita dalam teori relativitas khusus menjadi pengalaman yang menarik dan menyenangkan. Kalian pasti pernah kan naik mobil dan melihat bahwa mobil di sebelah kita bergerak dengan kecepatan yang sama. Kita akan melihat bahwa mobil itu seolah-olah terlihat diam. Nah, menurut kalian apa sih yang terjadi jika kita bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya? Seharusnya cahaya juga akan terlihat diam kan? Lalu, bagaimana bentuk cahaya yang diam itu? Nah, itu adalah pertanyaan Einstein pada gurunya ketika dia masih bersekolah dulu. Dan itulah kira-kira gambaran awal tentang teori relativitas. Lalu, apa sih jawaban Einstein tentang cahaya tadi? Tadi kita membahas tentang bagaimana jika kita bergerak bersama-sama dengan cahaya, kalau kecepatan kita sama dengan kecepatan cahaya. Itu adalah pemikiran Einstein pada awalnya. Lalu ketika dia mempelajari fisika, Einstein mulai menemukan suatu kejanggalan lagi tentang teori fisika yang dipelajarinya. Bahwa seolah-olah antara mekanika oleh Newton dan listrik magnet yang dikemukakan oleh Maxwell terdapat dua perlakuan berbeda. Dari kejanggalan itu pun Einstein mengeluarkan suatu teori baru, yaitu teori relativitas, di mana teori ini diharapkan bisa menghubungkan dan tidak ada lagi perbedaan antara hukum Newton dengan Maxwell. Kemudian Einstein pun mengajukan dua postulat. Postulat pertama yaitu the law of physics have the same form in all inertial reference frames, di mana hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersia. Apa sih artinya? Artinya, misalkan kalian punya sebuah bandul, lalu bandul tersebut kalian getarkan di tempat ini. Kemudian bandul tersebut kalian bawa ke mobil dan kemudian bergetar, karena mobil tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Lalu kalian bawa bandul itu lagi ke dalam kereta yang kecepatannya lebih cepat, namun kecepatannya juga konstan. Ketika bandul bergetar, maka getaran bandul ketika di ruangan ini, ketika di dalam mobil, ataupun di dalam kereta akan sama saja sesuai dengan postulat Einstein, di mana hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersia, yang mana inersia itu bisa diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian, postulat 2 mengatakan
Light propagates through empty space with a definite speed c independent of the speed of the source or observer, di mana kecepatan cahaya di ruang hampa adalah mutlak sebesar c dan tidak bergantung pada sumber cahaya atau pengamatnya. Jadi nih, menurut Einstein, kecepatan cahaya pada kasus ketika sumber cahaya mendekati pengamat, pengamat mendekati sumber cahaya, maupun sumber cahaya dan pengamat sama-sama bergerak, maka kecepatan cahayanya semuanya sama, yaitu c. Nah, dari dua postulat ini terdapat konsekuensi-konsekuensinya. Mari kita bahas bersama-sama. Konsekuensi dari postulat Einstein yang telah kita bahas adalah bahwa nantinya pengukuran jarak dan waktu menjadi relatif terhadap pengamatnya. Mari kita bahas tentang pengukuran waktu terlebih dahulu. Salah satu konsekuensinya yang cukup menarik dari postulat Einstein ini adalah dilatasi waktu, di mana waktu ini pengukurannya menjadi relatif. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa konsekuensi dari postulat yang telah disampaikan Einstein adalah adanya dilatasi waktu, di mana menurut Einstein adalah waktu bersifat relatif. Jadi dilatasi waktu ini merupakan beda waktu dari perpanjangan waktu pengamatan bagi pengamat yang diam. Kemudian menurut Einstein, hubungan antara kedua selang waktu itu dirumuskan dengan T aksen sama dengan T per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana T aksen merupakan waktu menurut pengamat yang bergerak, T adalah waktu menurut pengamat yang diam, V merupakan kelajuan benda atau pengamat, dan C merupakan kelajuan cahaya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Fenomena yang dapat menjelaskan adanya dilatasi waktu adalah paradoks kembar, di mana menggambarkan situasi dua orang kembar melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat berbeda. Salah satu kembar tetap di bumi, sedangkan kembar lainnya melakukan perjalanan luar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Akibat efek dilatasi waktu atau pemuaian waktu dalam teori relativitas khusus Einstein, waktu bagi kembar yang melakukan perjalanan luar angkasa dengan kecepatan tinggi akan berlalu lebih lambat dibandingkan waktu bagi kembar lainnya yang diam di bumi. Setelah beberapa waktu, ketika kembar yang melakukan perjalanan dari luar angkasa kembali ke bumi, ternyata usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan kembar lainnya yang diam di bumi. Inilah yang disebut paradoks, karena bertentangan dengan intuisi kita bahwa waktu seharusnya sama bagi semua orang. Penjelasannya adalah waktu bersifat relatif dan bergantung pada kerangka acuan serta kecepatan pengamat. Semakin cepat suatu benda bergerak, waktu bagi benda tersebut akan lebih lambat dibandingkan waktu bagi pengamat yang diam. Konsekuensi lain dari postulat yang telah disampaikan Einstein adalah kontraksi panjang, di mana kontraksi panjang atau pemuluran panjang dalam fisika diistilahkan sebagai kontraksi Lorentz. Kontraksi panjang merupakan salah satu dampak dari teori relativitas yang dikemukakan Albert Einstein dan faktor transformasinya dirumuskan secara matematis oleh Lorentz. Ketika sebuah pesawat terbang rendah dengan laju yang sangat cepat, maka pilot akan melihat bangunan-bangunan tidak dengan panjang yang sebenarnya. Perubahan panjang suatu benda akibat gerakan relatif pengamat atau objek dinamakan pemuluran panjang atau kontraksi Lorentz. Nah, kontraksi Lorentz tersebut dirumuskan dengan L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana L merupakan panjang menurut pengamat yang bergerak, L0 panjang menurut pengamat yang diam, V kelajuan benda, dan juga C merupakan kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Di akhir video ini, mari kita renungkan kembali ide-ide besar yang diajukan oleh Albert Einstein dalam teori relativitas khususnya. Einstein mengajak kita untuk membuang intuisi kita tentang ruang dan waktu yang selama ini dianggap mutlak dan tidak berubah. Melalui teorinya, ia menunjukkan bahwa ruang dan waktu ternyata bersifat relatif dan bisa dipengaruhi oleh kecepatan relatif serta gaya gravitasi.
Meskipun tampak aneh dan berlawanan dengan intuisi, teori ini telah terbukti kebenarannya melalui eksperimen-eksperimen presisi, seperti teknologi GPS. Dan di penghujung video ini, mari kita ingatkan bahwa masih banyak misteri alam semesta yang menanti untuk dipecahkan. Mungkin di masa depan, teori baru yang lebih lengkap akan muncul dan mengejutkan kita seperti teori Einstein dulu. Tetapi saat ini, teori relativitas khusus adalah jendela untuk melihat keajaiban dan keunikan alam semesta yang sebenarnya.